Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, saya sangat senang dan berbahagia bisa berjumpa kembali dengan kawan-kawan di forum yang sangat terhormat ini. Saya sudah lama sebenarnya meninggalkan diskursus ini karena ini pernah saya geluti dulu bersama teman-teman juga untuk bagaimana kita merekonsiliasi dan mengadvokasi agama lokal atau agama setempat atau kepercayaan atau kebatinan, terserahlah apapun namanya. Saya kira benar Pak Zainal bahwa soalnya adalah konstruksi terhadap apa itu agama. Nah, ini lalu mengingatkan saya pada perdebatan soal kepercayaan dalam pasal 29 ayat 2 yang lalu. Orang-orang kepercayaan atau orang-orang kebatinan seperti Sabto Darmo, Sumarah, Subud, dan Pangestu itu waktu itu percaya bahwa dengan disebutkannya kepercayaan dalam pasal itu ada harapan bahwa kepercayaan mereka itu akan disamakan dengan agama-agama yang ada. Tetapi nyatanya tidak. Ternyata tidak. Karena pada tahun 67 ketika Orde Baru mengawali jejak politiknya, itu ada sebuah PP, peraturan pemerintah kalau tidak salah, saya ingat bahwa agama dan kepercayaan atau kebatinan itu sangat berbeda. Di mana PP itu merumuskan apa yang disebut dengan agama, yaitu yang saya sebut di sini, yang mengandung unsur-unsur percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya kitab, punya nabi, dan lain-lain. Nah ini bisa dibayangkan saja, Konghucu aja nggak punya nabi. Jadi akhirnya Konghucu juga terlempar pada saat itu. Dan bukan hanya itu, tapi semua kepercayaan yang ada atau kebatinan yang ada di Indonesia itu terlempar dari definisi itu. Jadi ini soalnya, dan konstruksi ini sebenarnya juga sampai sekarang pun juga masih dipakai. Tadi PP menyebut MUI tidak setuju dengan pemberian kolom di dalam KTP itu karena itu bukan agama. Jadi ini PP itu merupakan garis pemisah yang tegas antara apa yang disebut dengan agama dan apa yang tidak, apa yang bukan agama. Nah inilah soalnya saya kira. Soalnya itu bahwa kemudian regulasi-regulasi berikutnya itu mengikuti jejak ini, mengikuti masih berpedoman pada konstruksi ini. Dan kalau sekarang mau diadvokasi, saya kira ya advokasinya pada konstruksi ini, tapi susah juga karena konstruksi itu selalu politik, selalu politis. Tidak ada konstruksi yang tidak politis. Oleh karena itu maka kita juga menemui jalan buntu untuk mengadvokasi ini. Karena letaknya itu di kepala orang ya. Bukan di konstitusinya, tapi di kepala orang. Kalau kepala orangnya itu berubah, itu pasti konstitusinya juga berubah. Oke. Saya kira justru berangkat dari PP ini ya. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya seperti dimunculkan regulasi-regulasi tentang agama lokal atau apapun namanya, yang kemudian pada tahun-tahun 70-an itu ketika perdebatan menjadi semakin seru, maka ini kemudian dimasukkan di kategori
Ini bahwa selain agama resmi, agama 4 waktu itu ini adalah kebudayaan dan pengelolaannya pada Kementerian Kebudayaan, bukan pada Kementerian Agama. Nah, oleh karena itulah maka hampir semua kepercayaan lokal itu menjadi terlempar jauh. Jadi isinya kemudian bahwa regulasi-regulasi sudahnya itu mengikuti jejak ini, mengikuti jejak konstruksi ini. Akhirnya regulasi-regulasi itu menyebut bahwa yang namanya kebudayaan juga perlu dibina, dipelihara, direvitalisasi, dan seterusnya. Oleh karena itu maka sepanjang pemerintahan Orde Baru itu negara bekerja sama dengan agama-agama itu selalu membina, merevitalisasi, menyelamatkan dalihnya, menyelamatkan dan seterusnya ini kepercayaan itu. Dan ini akhirnya menjadi kalang kabut. Ada 4 kategori yang saya coba otak-atik bahwa pertama adalah agama-agama lokal itu kemudian diagamakan, seperti dikristenisasi, diislamisasi. Kalau tidak itu menjadi terlempar. Tadi Pepi sudah menyebut bahwa bagaimana orang Toani itu dihindukan. Ini juga sama dengan orang Tengger. Orang Tengger itu juga dihindukan dan dibudakan, juga deislamisasi. Jadi Tengger menjadi ajang perebutan kontestasi untuk memperoleh suara, memperoleh pengikut yang besar di situ. Tapi akibatnya adalah agama Tengger itu sendiri yang hancur. Jadi ini yang pertama. Yang kedua juga hampir semua ritual-ritual setempat itu kemudian dikomodifikasi menjadi kebutuhan pariwisata. Mamat Baliakang yang dulu saya nggak pernah hadir dengan Asman di Databilah Longhubung Kutai Barat. Juga di Banyuwangi juga hampir semua ritual ini dikomodifikasi menjadi kebutuhan pariwisata. Jadi tidak ada lagi rohnya, tidak lagi sakralitasnya, karena kebutuhannya adalah finansial, membanjirnya pariwisata, kemudian menghasilkan banyak devisa. Yang ketiga adalah ini yang lebih parah lagi, selain dikomodifikasi, selain juga diagamakan seperti yang dialami oleh komunitas Kajang dan komunitas Kanekes di Banten, itu mereka dilokalisir sedemikian rupa, disediakan ruang lingkungan yang khusus untuk mereka. Ini kalau menurut beberapa orang yang saya baca bahwa ini adalah museumisasi komunitas lokal. Jadi anehnya ini komunitas lokal itu juga enjoy di dalamnya, memakai pakaian hitam, lalu pakai sarung, seolah-olah itu yang namanya Pasangri Kajang itu, yang namanya mitologi Kanekes itu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga saya kira soal KTP itu saya kira umum, di mana-mana itu kebingungan, problem yang membingungkan. Ada cerita bahwa di Parmalim mendapat undangan ke luar negeri untuk pentas seninya. Tetapi ketika mengurus paspor,
itu mereka buntu karena tidak punya KTP. Nah, akhirnya mereka diharuskan KTP. Dan kalau KTP itu harus menyebut agamanya. Kalau tidak, ya nggak bisa memperoleh KTP. Akhirnya mereka tidak mau, lebih baik tidak usah menghadiri undangan itu. Ini saya kira problem yang cukup rumit ya. Nah, dari sekian intervensi komodifikasi, museumisasi itu kemudian kita ingin melihat sebenarnya yang tadi Iqbal sebutkan bahwa negosiasinya kayak apa sih sebenarnya. Saya hanya ingin menunjukkan dua negosiasi kultural yang menurut saya sangat hebat gitu. Yang pertama adalah Tengger. Tengger ini punya legenda Ajisaka namanya. Di dalam legenda Ajisaka itu disebutkan bahwa Ajisaka ini diyakini sebagai leluhur orang Tengger bahwa dia berguru pada Nabi Muhammad. Bayangkan saja dari tanah Jawa ke Arab ya. Nah, karena pintarnya, karena cerdasnya, Ajisaka ini kemudian melebihi Ali bin Abi Thalib. Dalam waktu singkat bisa menguasai ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Akhir cerita bahwa kemudian Ajisaka ini pulang ke Jawa dan diberi cendramata berupa lontara dan kalam. Lontara dan kalam. Tetapi sampainya di tanah Jawa, ternyata lontara dan kalam ini, kalam itu ya buat menulis ya. Buat menulis itu kalam. Sampainya di Jawa, cendramata ini ketinggalan di Mekah, di Masjidil Haram. Akhirnya Ajisaka mengutus anak buahnya namanya Hono, dan pada saat yang sama kemudian Nabi Muhammad setelah tahu bahwa cendramatanya Ajisaka ini ketinggalan, menyuruh yang namanya Alif untuk mengantarkan itu. Hono suruh mengambil dengan pesan bahwa jangan sampai, Hono dipesani bahwa jangan sampai tidak menerima langsung dari Nabi Muhammad. Alif sendiri dipesani jangan sampai diberikan pada orang lain selain Ajisaka. Berangkatlah kedua utusan ini dan akhirnya bertemu di jalan, berebut cendramata itu, kemudian perang dan sama-sama mati. Alif membujur ke utara menghadap ke barat, Ajisaka Hono itu membujur ke selatan menghadap ke timur. Nah, Ajisaka yang kelamaan menunggu ini, maka dia berangkatlah. Kemudian sesampainya di dua mayat itu, di atas dua mayat itu, Ajisaka mendeklarasikan Hono Coroko Detosowolo. Di atas kematian Alif dan Hono. Artinya ini, cerita ini bahwa di atas kematian Alif Bakta Sajim, dan di atas Ono, maka yang paling menang adalah Hono Coroko, yaitu kejawaan, ketenggeran, itu yang menang. Jadi di atas kematian itu semua, Alif telah mati, dan ini Ono juga mati, kemudian muncullah atau dideklarasikanlah Hono Coroko Detosowolo sebagai ajaran Tengger. Cerita yang kedua adalah debat antara Amatoa dengan Datuk Ritiro. Debat begitu panjang, debat-debat teologis juga panjang, akhirnya tidak berujung dan menghasilkan keberpisahan. Sudah, kata Amatoa, kamu ke Goa, saya di sini di Tanah Toa. Nah, ini kedua cerita ini sebenarnya tafsir saya itu menginspirasikan, awalnya adalah bahwa ini adalah perang antara orality dan literasi.
budaya tulis dan budaya lisan. Karena apa? Karena Amatoa setelah Datuk Ritiro pergi, itu langsung mendeklarasikan Pasang Rikajang. Nah, Pasang Rikajang yang oral bertarung dengan, dalam mitos juga diterangkan bahwa katanya Quran di Tanah Toa itu 40 juz, yang 30 juz tertulis dan khusus orang Mekah, orang Arab, dan yang 10 juz itu adalah berupa Pasang Rikajang, dan itu untuk orang Tanah Toa. Nah ini, jadi awalnya saya menganggap ini perang literasi dan orality, tradisi tulis dan tradisi lisan. Tetapi siapa yang ini sayang, memang saya nggak tahu Bang Anju sudah mungkin di dalam disertasinya sudah mengeksplorasi banyak ini tentang Pasang Rikajang ini. Juga Ijal juga pernah menulis Pasang Rikajang ini. Tetapi kemudian ternyata bahwa tahun 2007 muncullah gerakan melawan PT Longsum. Dan sejarahnya di Bulukumba pernah terjadi juga perlawanan bertengkar soal agraria pada tahun 62-63, yang akhirnya sampai orang masyarakat komunitas itu merebut menguasai radio untuk memobilisasi massa. Nah, ini apa artinya bahwa siapa yang mengira misalnya ketika tradisi tulis, ketika orang-orang Kajang itu sendiri sekarang membaca, tapi juga muncul reaksi atau protes atau perlawanan terhadap PT Longsum dan agraria waktu itu. Di Tengger pun juga sama, karena di Tengger ini adalah satu bagaimana mereka melawan Hinduisasi dan budanisasi saat itu pada tahun 73 ya. Itu juga semangatnya semangat Aji Saka. Nah, menurut saya sekarang persoalannya adalah apakah kita akan berdebat soal pertengkaran orality dan literasi, atau kita justru ingin memahami bahwa perlawanan itu tak pernah padam. Perlawanan itu tetap ada. Justru perlawanan yang dibangun atas dasar mitologi. Nah, ini saya kira yang saya nggak tahu advokasi kita apakah akan masuk ke wilayah ini atau tidak. Itu terserah kawan-kawan yang saya kira ini. Tapi bahwa perlawanan itu di Kanekes sendiri juga bayangkan saja, mereka tidak mau ikut pilpres waktu itu. Hanya karena pada saat yang sama orang Kanekes sedang menyelenggarakan ritual. Jadi pilpresnya ditolak, nggak mau mengadakan pilpres. Nah, ini saya kira kita harus juga memikirkan bahwa mitologi itu bisa, mitos itu bisa menjadi mitologi, dan itu karena ditafsirkan ulang, reinventing, kemudian diremitologisasikan kembali, akhirnya muncul dalam gerakan-gerakan yang lain. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih panjang berdiskusi terutama soal soal negosiasi. Saya lebih senang menyebut negosiasi kultural. Ini dengan berangkat dari karena mitos pun, siapa menyangka bahwa mitologi Gangga dan swadesinya Gandhi bisa melahirkan Spivak, bisa melahirkan Guha, bisa melahirkan Homibaba dan lain-lain. Nah, saya nggak usah lari ke sana, tapi fokus saja diskusinya pada
apakah advokasi kita yang alternatif itu mau memasuki ke wilayah ini. Pasang Rikajang terjemahnya bukan hanya pertengkaran tulis dan lisan, tetapi juga ternyata bisa mewujud, bisa ditransformasi ke persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan tanah dan lain-lain. Terima kasih.